teman-teman, kembali lagi dengan saya Ana. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Ada pula teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini dikenalkan oleh Snokkur Gronje. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk melalui perdagangan Muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13. Pelabuhan di pesisir barat Sumatera menjadi titik awal penyebaran Islam, dengan kerajaan Samudra Pasai sebagai salah satu contohnya. Lalu yang kedua itu ada teori Makkah atau teori Arabia. Beberapa sejarawan barat mengaitkan kedatangan Islam dengan jemaat haji dan peziarah dari Makkah. Mereka membawa ajaran Islam saat kembali ke Indonesia. Bukti awal termaksud nisan kuno yang ditemukan di Sumatera, yang menunjukkan adanya komunitas Arab di wilayah tersebut pada abad ke-7. Lalu yang ketiga itu ada teori Persia. Teori ini menekankan peran perdagangan Persia dalam penyebaran Islam. Pedagang dari Persia membawa ajaran Islam melalui jalur perdagangan maritim yang berkontribusi pada interaksi budaya antara Persia dan Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada teori Tiongkok. Nah, teori ini tuh diajukan oleh Hamka dan Kong Yuanzi atau Kong Yuanzi. Teori ini menyoroti peran perdagangan Muslim dari Tiongkok dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penting untuk menyebarkan ajaran ini. Kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Beberapa kerajaan maritim Islam yang terkenal di Indonesia meliputi yang pertama itu ada Samudra Pasai, dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sumatera yang berdiri pada abad ke-13. Lalu yang kedua itu ada kerajaan Malaka. Nah, kerajaan ini sebagai pusat perdagangan penting di Selat Malaka. Malaka juga berperan dalam penyebaran Islam di kawasan khususnya Asia Tenggara. Lalu yang berikutnya ada kerajaan Demak. Sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa, Demak berkontribusi signifikan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Lalu yang terakhir ada kerajaan Banten, dikenal sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan perdagangan antara Indonesia dan dunia luar. Banten juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Akan menjelaskan bagaimana masuknya Islam. Agama Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 dengan pengaruh besar dari pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Kerajaan pertama yang dikenal adalah Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Sumatera. Lalu ada juga setelah bagaimana Islam masuk, saya akan menjelaskan masa keruntuhan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Faktornya itu ada faktor internal. Banyak kerajaan mengalami konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Misalnya perselisihan antara penguasa dan elit lokal seringkali menyebabkan ketidakstabilan politik. Lalu ada ekspansi kolonial. Keruntuhan kerajaan Islam seringkali dipicu oleh kedatangan kekuatan kolonial Eropa, terutama itu Belanda. Misalnya Kesultanan Banten jatuh ke tangan Belanda setelah perjanjian yang merugikan pada tahun 1684. Perubahan ekonomi. Perubahan jalur perdagangan global dan munculnya kekuatan baru dalam perdagangan juga berkontribusi terhadap keruntuhan kerajaan-kerajaan ini. Peninggalan budaya dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mencakup berbagai aspek arsitektur, sastra, dan tradisi yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Yang pertama itu ada Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan pada akhir abad ke-15 oleh Raden Patah. Masjid ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia dan masih menjadi pusat kegiatan keagamaan. Berikutnya ada Masjid Raya Baitur Rahman. Simbol perjuangan masyarakat Aceh, masjid ini dibangun pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda dan selamat dari berbagai bencana, termasuk bencana pada tahun 2004 yaitu tsunami. Berikutnya ada Istana Sultan Ternate. Terletak di Maluku, istana ini merupakan peninggalan penting dari kerajaan Ternate yang berdiri sejak abad ke-19. Lalu ada Suluk. Suluk adalah karya sastra yang mengandung ajaran tasawuf, menunjukkan pengaruh Islam dalam budaya literasi. Yang berikutnya ada koin emas. Koin emas ini peninggalan berharga dari kerajaan Aceh.
Poin ini menggambarkan kemajuan ekonomi dan peradaban Islam di daerah tersebut. Ekonomi yang pertama ada perdagangan. Ekonomi kerajaan Islam sangat bergantung pada perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka dan Aceh menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan pedagang dari berbagai negara. Struktur sosial masyarakat pada masa itu terdiri dari berbagai lapisan sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara pedagang lokal dan asing. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, struktur sosial yang inklusif, perkembangan budaya yang kaya. Hal ini menciptakan fondasi bagi penyebaran dan penerimaan Islam yang luas di wilayah tersebut.